COVID-19 tetap harus dilakukan sambil berjalan. Seharusnya para saintis itu tidak work from home ya Prof, tapi work from lab, karena rupanya virus ini tidak bisa kita hadapi hanya dengan alat-alat kesehatan atau terapi-terapi simptomatis klinis Prof, tetapi harus ada yang mulai bergerak tentang teknologi seluler dan molekuler, di mana apabila saya baca banyak chance yang diberikan dari teknologi nano. Dan ukuran dari virus COVID ini sebenarnya tidak terlalu kecil juga, karena 70 sampai 140 nanometer. Apabila kita membuat sediaan yang bisa untuk melimitasi dari virus SARS-2 ini, harusnya bisa dilakukan. Kemudian sebelum saya melakukan riset in vivo dari nano emulsi ini, saya belajar tentang bioinformatika, Prof, tentang penelitian komputasi pada bahan-bahan bioaktif sebelum kita cobakan pada sel atau pada hewan coba atau pada manusia. Sudah ditulis oleh salah satu staf di FK UNER ini Prof, dan masuk dalam Q1 preproof bahwa bahan nano emulsi EVO saya itu mengandung satu bahan bioaktif yang disebut oleorepin, dan dari studi komputasi itu dikatakan bahwa ikatannya cukup efektif untuk menghambat perkembangan dari virus SARS-CoV-2 ini Prof. Seharusnya apabila kita terfasilitasi ada teknologi yang cukup mumpuni untuk mengekstrak oleorepin dari nano emulsi ini, bisa dicobakan secara in vitro kemudian dilanjutkan pada hewan coba dan manusia. Demikian jawaban dari saya, Prof. Ya, terima kasih. Cukup puas, Prof. Toyo. Ya, terima kasih, Prof. Puji. Teruskan dengan penyangga ke-5, yaitu Profesor Dr. Cita Rusita Sigit Prakoso. Silakan, Prof. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan selamat pada Dr. Anna Sekjen dan juga promotor tentu saja. Juga ini adalah adik saya yang kreatif, inovatif, dan sangat banyak membantu di RSUD Dr. Sutomo, dan berharap akan tambah bantu ke depannya. Yang pertama juga para guru besar dan senior penyangga. Dr. Anna, ada dua pertanyaan saya. Yang pertama terkait pada implikasi klinis, karena kita seorang klinisi ya. Tadi sudah ditanyakan oleh Prof. Indri dan Prof. Puji, tapi saya akan men-stressing bahwa kalau kita bicara tentang orang normal, itu sebenarnya tidak benar-benar normal dari segi respon imun. Bisa terjadi dysregulasi imunitas yang reversible, kemudian kembali lagi. Nah, apakah EVO ini, extra virgin olive oil ini bisa digunakan atau bisa kira-kira bisa mengembalikan dysregulasi imunitas pada orang yang tampak normal itu menjadi tidak sakit gitu ya. Sehingga sebenarnya dengan kata lain pertanyaan saya adalah berdasarkan hasil riset Anda ini, bagaimana tentang manajemen promotif, preventif, terapeutik, dan rehabilitatif pada pasien sepsis di masa depan. Tentu ini harus melalui riset, tapi saya tahu Anda banyak membaca, mungkin Anda bisa menjawab dari kajian yang Anda baca. Kemudian yang kedua, selamat sekali lagi, waktunya cepat melebihi Profesor Manu ya, menurut saya. Dan saya lihat publikasinya 7 ya, 2019-2020, nggak main-main itu, walaupun yang 2 tidak terkait nano, yang 2 lagi nano tapi kurkumin, yang 3 terkait pada disertasi ini. Itu sangatlah luar biasa ya di antara hiruk-pikuk pekerjaannya. Nah, mohon Dr. Anna bisa menjelaskan lesson learn-nya apa sih yang dilakukan selama riset ini, kok belum bisa mempublikasikan bisa 7 publikasi dalam 2 tahun di antara kesibukan Anda, dan bagaimana apa yang bisa Anda share di sini. Monggo silakan. Terima kasih Profesor Dr. Cita Rusita Sigit Prakoso, Dr. SPKK konsultan. Untuk pertanyaan nomor 1, Prof, saya sangat setuju dengan
itu sebenarnya tidak benar-benar normal. Saya juga mendapatkan filosofi itu dari beberapa pembimbing pada saat saya melakukan riset, dan yang disampaikan Prof itu sangat didukung dengan beberapa pola genetik dari setiap orang itu berbeda-beda sehingga menimbulkan respon imun yang berbeda-beda. Kemudian bagaimana promotif dan preventif kuratif terkait dengan riset ini. Pada saat itu saya tertarik beberapa literatur yang mengatakan bahwa populasi manusia dari beberapa belahan dunia itu angka kejadian kankernya itu lebih rendah daripada kejadian kanker di tempat lain. Ternyata setelah saya baca banyak berbagai literatur, ada kebiasaan yang mereka lakukan terkait dengan feeding. Mereka selalu mengkonsumsi extra virgin olive oil, baik itu di salad atau diminum langsung, Prof. Diminum, orang-orang dari luar tuh meminum sampai 3 kali 1 sendok makan extra virgin olive oil itu, Prof. Ada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa pada kelompok-kelompok manusia yang mendapatkan extra virgin olive oil itu ternyata ada perubahan dari materi genetiknya sehingga resiko untuk menderita CA mama, nasofaring, dan apa lagi saya lupa, itu lebih berubah materi genetiknya, Prof, untuk terjadinya CA mama itu. Apabila saya ditanya apakah bisa sediaan ini nantinya akan dijadikan sebagai suatu bahan untuk preventif gitu supaya tidak terjadi kelainan-kelainan penyakit yang merugikan dari banyak sisi. Saya menjawab bisa, Prof, diberikan dalam bentuk suplemen, kemudian diberikan sebagai tambahan dari primary nutrition, sehingga materi genetik dan respon imun yang baik yang diharapkan itu bisa mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang sampai saat ini seperti CA itu menghabiskan dana rumah sakit. Ya. Kemudian semoga itu bisa menjawab, Prof. Kemudian untuk kuratif, Prof, ini yang sangat membuat saya tertarik dan saya rela membaca di tengah-tengah jeda antar 2 operasi. Ya. Efek kuratif tentunya memiliki chance yang cukup besar dengan produk nano ini, Prof. Seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa pada fase akut diberikan sedini mungkin dia memodulasi sel itu sehingga menghasilkan respon yang cukup baik. Kemudian yang kedua mengenai publikasi, Prof. Ini berangkat dari pesan orang tua, saya ulangi lagi. Ya, jadi saya sebenarnya sering heran lihat ayah saya itu, Prof, karena jarang sakit, padahal waktu tidurnya itu sedikit. Iya, beliau itu senang membaca, Prof, dan menulis. Saya pernah menegur, untuk apa sudah tua kok banyak belajar. Beliau selalu menjawab, sesuatu yang dilakukan dengan cinta, Prof, itu tidak menimbulkan rasa lelah yang dalam, Prof. Jadi di antara pekerjaan saya itu saya senang ngoret-ngoret, Prof, di kertas. Nanti apabila sudah di rumah, baru saya ubah dalam bentuk words. Sebenarnya selain 7 ini, alhamdulillah sudah ada masuk lagi 1 terkait dengan future view of nanonutrition in critically ill. Mungkin demikian, Prof, jawabannya. Terima kasih. Jadi saya mengingatkan, monggo ditelaah kalau memang level obesitasnya sudah tinggi, ya langsung diaplikasikan. Kalau belum, kita mesti ingat ada fase trial, fase 1, 2, 3, 4. Nah, saya sangat puas dengan jawabannya. Matur nuwun, Pak Dekan. Iya, terima kasih. Saya teruskan dengan yang ke-6,
yaitu Profesor Dr. Irawan Yusuf, PhD, dari Makassar, beliau ini jauh-jauh. Monggo, Prof. Prof. Yusuf. Terima kasih Pak Toyo, Yes. Prof. Rita, dan para penguji serta Promovenda. Selamat saya ucapkan. Sebenarnya banyak nih saya mau tanya, tapi karena Pak Toyo sudah suruh 2 aja, ya. Nanti 2A, 2B, 2C kan. Terima kasih. Pertama-tama, saya ingin mendapat informasi dari Dr. Ana, karena saya tidak ikut dari awal, itu olive oil ya, itu kan komposisinya paling banyak lemak. Usus kita juga komposisinya paling banyak lemak, sehingga semua yang larut dalam lemak itu akan mudah melewati tanpa melakukan modifikasi nanoemulsi dan sebagainya. Nah, sehingga mengapa tidak membandingkan antara yang menggunakan nanoemulsi dengan yang tidak menggunakan nanoemulsi? Lalu kita melihat bagaimana ininya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, boleh diperlihatkan grafik 5.13 dan 5.14. 13, 14. 5.13, 5.14. Belum nampak. Presentasinya nih. Iya, presentasinya. PowerPoint-nya. Bisa PowerPoint-nya. Nggak apa-apa kalau nggak bisa. Saya hanya dari gambar tersebut, Dr. Ana, dari mana Dr. Ana bisa mengambil kesimpulan, karena saya tidak melihat di dalam teks, atau karena belum sampai sedetail itu saya membacanya, bahwa ada gambar di mana interleukin 10 itu Mas 13 sama 14. ya. Kalau dari gambar ini, baik yang pada 8 jam maupun 24 jam, kita bisa lihat bahwa EVO ini menghambat ekspresi NF-kappa beta. Maaf, ada tanda panah lagi ya ke interleukin 10 itu kalau nggak salah. Dari mana Dr. Ana mengambil kesimpulan bahwa interleukin 10 itu menghambat NF-kappa beta, menghambat interleukin 8, menghambat TNF alfa dari hasil analisis jalur. Karena saya tidak melihat berapa besar kemampuan interleukin 10 menghambat interleukin 8 dan menghambat TNF alfa itu di dalam teks. Sehingga kita sampai pada kesimpulan bahwa mekanisme kerjanya adalah interleukin 10 itu menghambat surfaktan ini, FPPD ini, melalui penghambatan pada TNF alfa maupun interleukin 8. Ya. Dan Terima kasih
Dr. Irawan Yusuf, PhD. Mohon maaf, ini ada panah yang hilang dari presentasi saya. Harusnya ada panah di dari keterangan gambar tersebut, seberapa besar IL-10 itu mampu menghambat aktivitas dari NF-kappa BP65, IL-8 dan TNF-alpha. Apabila ditanya berapa besarnya, saya membaca dari hasil statistik di depan, Prof, di mana memiliki nilai beta yang cukup besar dari jalur dari IL-10 ke IL-8 menghambat dari IL-8. Kemudian dan secara statistik juga probability-nya bermakna 0,019. Demikian juga terhadap TNF-alpha dan aktivitas NF-kappa B. Dan untuk pertanyaan yang nomor 2, olive oil ini adalah komposisi yang paling banyak adalah lemak, sedangkan di dalam intestine itu komposisi terbesar memang lemak. Jadi memang seharusnya mudah masuk gitu absorpsinya, Prof. Tapi di sini target saya adalah masuk ke dalam intrasel, Prof. Jadi saya berpikir harus ada teknologi yang memudahkan untuk mencukupi kebutuhan energi dari sel-sel kita, Prof. Irawan. Yang terkait pertanyaan saya yang terkait dengan gambar grafik ini itu terkait pada gambar 6 yang konsep baru itu 68. Kalau kita belajar imunologi dasar selalu kalau ada proses inflamasi yang nomor 1 keluar itu adalah cytokine yang pro-inflamasi. Interleukin 8, interleukin 1, TNF-alpha. Baru kemudian sebagai respons untuk menghadapi kerusakan jaringan akibat produksi pro-inflamasi yang tinggi, maka keluarlah anti-inflamasi seperti interleukin 10. Tetapi pada penelitian Dr. Anna ini, nampaknya interleukin 10 lebih dulu keluar. Itu pada jam ke-8, dia sudah memberikan efek. Sedangkan yang TNF-alpha nanti jam ke-24. Ini gimana menjelaskan ini? Ini terkait dengan gambar 68. Hiperinflamasi itu kan karena proinflamasi yang meningkat sangat tinggi. Ini karena ada usul saya, kalau bisa, kalau mau melihat bahwa proses inflamasi itu terjadi cytokine storm, dan yang paling ideal untuk dinilai bukan konsentrasi dari masing-masing cytokine, tapi rasio antara proinflamasi dan antiinflamasi. Nah, ini usul saya karena tidak dinilai dalam penelitian ini. Ya, silakan. Baik, Prof, saya akan memberikan komentar atas pernyataan yang disampaikan oleh Prof. Irawan bahwa IL-10 itu terjadi modulasi peningkatan IL-10 itu pada jam ke-8. Jadi dengan pemberian nanoemulsi EVO ini prosesnya dipercepat, Prof. Pada situasi yang normal itu betul seperti yang disampaikan oleh Prof. Irawan, ada yang disebut dengan primary proximal cytokine, yaitu TNF-alpha, itu yang dirilis paling cepat, IL-1B, kemudian diikuti IL-8, dan lain-lain. Setelah terjadi rilis dari proximal dari cytokine ini diikuti dengan yang disebut beberapa artikel dengan istilah distal dari cytokine. Artinya dia keluar setelah ada respon yang maksimal kadar dari proinflamasi. Pada
pemberian nano emulsi EVO ini, IL-10 bergerak mengikuti dengan pergerakan dari proinflamasi. Kadar TNF alfa yang sangat tinggi pada jam ke-8 sebenarnya bukan sebuah kekurangan menurut saya bahwa kegagalan terapi dari nanoemulsi EVO ini, tetapi justru nanoemulsi EVO ini memodulasi untuk mempercepat peak dari TNF alfa, karena seperti kita ketahui bahwa TNF alfa itu memiliki 2 reseptor sebagai proinflamasi dan antiinflamasi. Jadi dari hasil riset ini saya katakan bahwa ada efek baik modulasi menuju ke keseimbangan. Pada situasi normal yang terlalu delay respon dari antiinflamasi, itu biasanya akan menimbulkan angka kematian yang tinggi. Karena apabila kita lihat grafik fisiologi, itu ketika proinflamasi pada kondisi yang rendah, kemudian antiinflamasi baru muncul, akan menciptakan depresi dari respon imun, biasanya di klinis ditandai dengan secondary infection dari pasien-pasien kita di ICU. Demikian jawaban dari saya, Prof. Irawan. Mengenai rasio, Prof, maaf, yang ketiga, rasio proinflamasi dan antiinflamasi memang sebenarnya makhluk hidup itu kita tidak bisa mengambil satu harga mati dari sebuah kadar, karena sitokin itu menciptakan networking. Jadi saya sangat setuju. Barangkali nanti saya ada kesempatan untuk melanjutkan postdoktoral saya, akan saya lanjutkan dengan rasio proinflamasi dan antiinflamasi. Kemudian memang sangat disayangkan saya tidak membandingkan antara kelompok nano emulsi EVO dan konvensional dari EVO. Seharusnya idealnya memang dilakukan 2 kelompok itu, Prof, tapi mengingat keterbatasan untuk mendatangkan reagen saat itu, Prof. Jadi kita putuskan bersama bahwa yang konvensional nanti akan dilanjutkan pada riset yang berikutnya. Demikian, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya, kita teruskan dengan penyanggah ke-7, yaitu Pak Dirut, Dr. Joni Wahyudi. Silakan, Prof. Dr. Joni. Ada, Dr. Joni? Masih ada? Ya. Ya, silakan. Sudah dengar? Ya, masih mute katanya. Oke. Ya, silakan. Halo, sudah dengar, Prof, ya? Bisa didengarkan ya? Ya. Ya, terima kasih Prof. Toyo sebagai pimpinan sidang. Pertama-tama saya ucapkan selamat Dr. Ana. Di sela-sela kesibukan Dr. Ana sempat menyelesaikan S3-nya ini. Jadi mungkin saya tidak banyak bertanya, hanya karena ini ujian terbuka yang tingkat akhir, yang detail ilmunya pasti sudah dibahas di tahap-tahap sebelumnya, maka sekarang barangkali saya ingin mendengarkan pemikiran Dr. Ana tentang kondisi yang kita hadapi sama-sama saat ini, yaitu pandemi coronavirus ini. Kira-kira sumbangsi apa yang bisa diberikan dari riset yang dilakukan atau disertasi yang dilakukan oleh Dr. Ana ini terhadap penanganan secara komprehensif dari pandemi virus yang ada saat ini. Silakan. Satu saja itu saja. Terima kasih Dr. Joni Wahyudi, Dr. SPDS. Terima kasih. Sebelum saya menjawab, kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti pendidikan S3 ini
sampai tahap yang sekarang ini terjadi. Saya beri pandangan jawaban dari pertanyaan dari Bapak Dirut. Pemikiran ini muncul ketika saya sering berada di ICU, bahwa kita ini terlalu tergantung dengan peralatan-peralatan yang super canggih. Sebenarnya peralatan-peralatan yang ada misalnya ECMO, CRRT, dan lain-lain adalah terapi simptomatik menurut saya. Tetapi dasar pemikiran yang harus kita lakukan sebagai seorang klinisi, terutama saya sebagai intensivis dan dokter pada umumnya, mulai sekarang kita harus mulai berpikir tingkat sel dan biomolekuler. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab dari segala macam penyakit yang ada di tempat kita ini. Sumbangsih yang mungkin bisa saya berikan hasil dari riset ini adalah bahwa nomor satu, saya berpikir bahwa mungkin nanti akan saya tambahin lagi, baca saya lebih banyak lagi, bahwa komponen virus ini cukup unik dan aneh, Dr. Joni. Dan saya yakin bahwa sesuatu yang berukuran kecil harus kita hadapi dengan yang ukuran yang super kecil, supaya kita bisa masuk ke dalam komponen tersebut. Dengan hasil riset ini semoga bisa membuka wawasan para ilmuwan-ilmuwan di negeri ini, Dok, karena kita tidak bisa melawan COVID itu dengan hanya ventilator yang canggih atau dengan alat-alat yang mahal-mahal itu, Dok. Tetapi mari harus ada orang-orang yang berpikir tingkat biomolekuler, dan itu menurut saya sangat diberi kesempatan dengan perkembangan teknologi nano, Dr. Joni. Ya. Pandangan saya supaya masalah pandemik ini dapat teratasi secara komprehensif, kita harus merangkul semua multidisiplin ilmu, Dok. Tidak hanya work from home, Dr. Joni, tapi work from laboratorium, Dok. Saya ada bagian-bagian yang seperti saya ini adalah, mohon maaf, tentara kasar yang menghadapi langsung pada pasien, tapi harus ada kelompok-kelompok orang yang berpikir menghadapi sel-sel yang seperti biologi weapon atau apa, saya tidak tahu istilah yang pas untuk virus ini. Ya, jadi dengan menggandeng multidisiplin, ahli nutrisi, ahli virologi, ahli semua bidang ilmu, Dok, harus berpikir secara cepat dengan konsep seluler dan molekuler, Dr. Joni, untuk kita yang berada di pusat pendidikan. Mungkin demikian jawaban saya, Dr. Joni. Mohon maaf, pimpinan sidang, apakah bisa saya perdalam sedikit? Iya, monggo, silakan. Jadi kalau kita meninjau terjadinya suatu penyakit, host agent environment, ini tentunya yang akan diudik-udik adalah hostnya, ya, manusianya. Nah, dari penelitian Dr. Ana ini saya sangat apresiasi. Kira-kira dari sisi host itu komponen apa yang diudik-udik, yang bisa disumbangkan dari penelitian ini? Kita tahu perkembangan dari pengetahuan tentang COVID ini terus bertambah. Saya baca di sebuah jurnal, ternyata bukan ARDS yang terjadi, ternyata obstruksi. Bagaimana pendapat Dr. Ana? Dr. Joni, saya jawab yang pernyataan terakhir Dr. Joni mengenai obstruksi. Obstruksi yang disebabkan oleh yang terjadi pada COVID ini sebenarnya adalah karena yang disebut neutrophil interacting, Dok. Jadi proses inflamasi yang luas itu menyebabkan neutrofil tinggi dan membentuk klot-klot, menyebabkan obstruksi di mana-mana.